Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah al-mu'min. Sekarang kita masuk ke subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke. Sebelumnya kita mulai dengan pembacaan doa dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita buka halaman 78. 78 ini membahas tentang keberagaman di Indonesia. Ya. Kita akan mengetahui apa aja sih keragaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Oke, Indonesia itu bener banyak sekali kekayaan alamnya ya. Luar biasa. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya. Banyak tempat-tempat indah yang dapat dikunjungi sebagai tujuan wisata. Ada daerah pegunungan, ada juga daerah pantai. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Ini adalah contoh dari keindahan alam yang ada di Indonesia. Kalau kalian lihat di samping itu di gambar, itu adalah gambar keindahan alam yang luar biasa yang kita miliki di Indonesia. Kalian pernah ke puncak, kalian pernah ke pantai di daerah mana? Lampung, Sumatera, terus NTT misalnya, kalian terus ke Bali. Nah, itu adalah alam milik Indonesia. Jadi begitu indah sekali keindahan alam yang dimiliki oleh kita nih Indonesia. Maka kita sebagai anak bangsa harus bisa menjaga dan merawat keindahan alam yang sudah diberikan oleh Allah. Oke? Nah, ketika berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, akan kita jumpai budaya daerah tersebut. Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan daerah seperti tari daerah, alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita temui di daerah-daerah yang kita akan datangi. Daerahnya itu berbeda-beda. Misalnya kamu ke daerah Jawa Tengah, itu baju adatnya beda, tariannya juga beda, musik tradisionalnya juga beda, rumah adatnya juga beda. Jadi setiap daerah-daerah itu memiliki kebudayaan yang beragam, berbeda-beda. Seperti tadi tariannya, musiknya, pakaiannya, rumahnya, itu dia berbeda-beda. Nah, beragam kebudayaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, Indonesia juga memiliki keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah. Keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setiap daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan karena bangsa Indonesia tetap bersatu. Ya, benar sekali. Jadi kita tuh banyak sekali bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ya kan? Betawi, banyak, Batak dan sebagainya. Itu adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan adanya perbedaan bahasa, itu tidak menjadi pembatas atau penghalang kita untuk saling menghargai. Nah, karena di sini kita adalah Indonesia, saling bersatu, tidak membedakan. Nah, coba kalian buka di halaman 84. Kita lompat ya. Tidak apa-apa ya, kita lompat. Halaman 84 di sini juga membahas tentang keindahan di Indonesia. Oke, kita baca dulu ya. Keindahan alam di Indonesia merupakan kekayaan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki keindahan alam juga memiliki budaya yang beragam. Keberagaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Selain itu, di Indonesia juga terdapat keberagaman agama. Meskipun terdapat keberagaman dan perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Jadi selain tadi Indonesia dari segi bahasanya banyak bermacam-macam, di Indonesia juga banyak keberagaman agama. Jadi di Indonesia itu juga ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan macam-macam ya.
Nah, katanya meskipun terdapat keberagaman dan perbedaan bangsa Indonesia tetap bersatu. Hal itu sesuai dengan semboyan. Semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Garis bawahi ya. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Ingatkah pembelajaran yang telah lalu? Nah, letaknya itu ada di lambang negara Indonesia di bawah ya, ini ya, yang dicapit pitanya itu. Itu adalah semboyan kita. Oke. Halaman 89. Pengunjung di rumah makan enak beragam. Ada orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Mereka juga berasal dari berbagai daerah. Hal itu terlihat dari bahasa daerah yang mereka gunakan. Kita sudah mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia tadi ya. Keberagaman suku bangsa, bahasa dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia harus menjaga kerukunan agar tetap kuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara menjaga kerukunan adalah saling menghargai. Garis bawahi. Menghargai perbedaan dapat dilakukan dengan kegiatan sehari-hari seperti berikut. Pakaian adat daerahmu sungguh indah. Wah, makanan khas daerahmu unik dan juga enak. Nah, itu adalah salah satu bentuk saling menghargai ya, menghargai perbedaan. Nah, ini rambu-rambu lalu lintas lagi, ada di halaman 80. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang larangan ya. Terus juga ada petunjuk. Nah, sekarang juga ada apa nih? Kita baca dulu. Apakah kamu sudah bisa bermain kucing dan tikus? Kamu dapat melakukan permainan setelah membaca petunjuk langkah-langkah yang diuraikan. Petunjuk juga terdapat di jalan raya dalam bentuk rambu lalu lintas. Nah, kalau misalnya kalian sering jalan di jalan tol, terus di jalan raya, nah banyak sekali petunjuk-petunjuk ini nih yang ada di atas. Ya, misalnya kalian lagi di tol, kalian mau masuk ke kota mana nih? Di situ ada petunjuknya. Misalnya Kota Bekasi. Misalnya mau ke kota, berarti dia ada tanda pandangnya ke atas. Nah, itu berarti jika ingin pergi ke kota, katanya harus mengambil jalan lurus. Nah, yang ini nih yang di atas, ya. Itu harus mengambil lurus. Tanda pandangnya tuh tanda pandangnya tuh atas ke atas, berarti dia melambangkan lurus. Nah, jika ingin ke arah Pancoran harus belok ke kanan, ya. Berarti harus mengikuti, misalnya mau ke Pancoran berarti harus belok ke kanan. Jika ingin menuju ke Bayoran Lama harus belok ke kiri. Nah, ini adalah contoh ya. Lalu petunjuk jarak dari tempat rambu ke Tomohan adalah 3 km, sementara jarak ke Tandano sejauh 15 km. Nah, ini juga ada petunjuknya. Nah, petunjuk jalan tol Jagorawi yaitu ke arah kanan dengan jarak 10 km. Misalnya kalian mau ke jalan tol Jagorawi nih. Nah, ambilnya ke arah kanan. Jaraknya 10 km dari perjalanan kamu. Nah, ini biasanya ada di perjalanan di jalan raya, di atas tuh biasanya ada. Coba nanti kalian amati lagi kalau misalnya lagi jalan-jalan, lagi di perjalanan, coba kalian lihat. Jadi kalau kalian lagi jalan tuh, lagi perjalanan, jangan main HP atau jangan tidur. Coba kalian perhatikan di atas jalan raya tuh, itu banyak sekali petunjuk-petunjuk. Nah, sekarang karena sudah belajar, coba nanti kalian amati, terus praktekkan. Oh iya, kita mau kemana bun, misalnya gitu, mau ke kota ya, oh iya berarti lurus ya gitu. Iya, kok tahu? Iya kan aku sudah belajar. Nah, berarti ilmunya masuk gitu. Misalnya kita mau ke Pancoran kan ayah? Iya. Oh iya berarti belok ke kanan ya. Ya betul. Nah, pinter, berarti sudah paham dengan petunjuk jalan ini. Nah, sekarang coba tentukan arti rambu petunjuk di bawah ini. Nanti coba kalian pelajari tuh. Katanya coba tentukan arti rambu petunjuk di bawah ini. Nah, itu adalah contoh
langkah-langkah yang contoh petunjuk di jalan raya. Nah, ada di halaman 82. Masih tentang membahas petunjuk. Dalam kegiatan mencari jejak biasanya terdapat tanda yang menunjukkan suatu tempat, arah atau keadaan alam. Tanda atau simbol tersebut bermanfaat sebagai petunjuk bagi anggota pramuka. Misalnya tanda jejak. Nah, kalau ini untuk anggota pramuka. Misalnya tanda jejak seperti berikut. Tanda panah nih. Kecil, ikuti jalan ini katanya. Terus ada 5 langkah, ada surat. Oke. Terus ada tanda panah seperti ini, tapi dia agak sedikit melingkar, kembali ke tempat semula katanya. Terus yang ini adalah perkemahan, lambangnya ini petunjuknya. Nah, kalau ini simbol untuk anggota pramuka ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari rambu larangan, kemarin sudah perintah dan petunjuk arah. Selain rambu tersebut, terdapat rambu petunjuk. Nah, kalau ini nih, ini adalah contoh rambu petunjuk tempat, misalnya rumah sakit, terus tempat parkir, SPBU, tempat bensin, terus ada rumah makan atau restoran. Nah, ini adalah contoh petunjuk tempat. Misalnya kalian mau ngisi bensin, oh iya, ada lambangnya, agak sedikit jauh sih, tapi sudah ada ketahuan lambang SPBU ini, maka sedikit lagi kita akan mendekati SPBU. Misalnya di tengah jalanan juga kalian lapar, aduh lapar nih, di mana ya tempat makan. Nah, nggak lama kemudian kalian lihat ada pelang, ada petunjuk tentang ada sendok dan garpu ini. Nah, berarti melambangkan tempat makan. Seperti itu. Banyak sekali, coba deh nanti kalian perhatikan lagi ketika kalian lagi di perjalanan. Mempraktikkan gerak secara lincah dan permainan tradisional. Kalau kemarin permainan tradisionalnya itu tentang bentengan, kalau sekarang adalah permainannya kucing dan tikus. Pasti kalian sudah pernah main belum kucing dan tikus ini? Nah, ini juga dilakukan bersama-sama ya. Nah, kalau lebih jelasnya coba kalian lagi cari di YouTube cara permainan kucing dan tikus. Kalau sudah mengerti, nanti boleh dipraktekkan sama teman atau keluarga ya. Itu. Nah, di sini ada menuliskan informasi dari diagram data. Simak ya video ini. diagram batang. Diagram batang vertikal dan ada diagram batang horizontal. Nah, kalau ini ada vertikal, ada horizontal ya. Contoh pembuatan diagram. Suaranya agak sedikit kecil ya sayang. Nanti kalian coba lebih pakai headset gitu ya. Berikut ini adalah contoh tabel data peserta ekstrakurikuler
Nah, caranya masih sama yang kemarin ya, Ustazah bilang. Di sini ada data sepak bola, bola voli, bola tangkis, tari tradisional, dan pramuka. Masing-masing di sini ada jumlahnya itu ada 3 untuk sepak bola. Ada 8, bola volinya ada 5, bulu tangkisnya ada 3, tradisionalnya ada 7, pramukanya itu ada 15. Jumlah siswa keseluruhannya itu ada 38. Nah, setelah itu sama, kalian harus buat diagramnya. Boleh mau horizontal atau vertikal. Nah, ini diagram batang vertikal ya. Itu agak ke atas. Nah, kalau yang ke atas itu tanda panah berarti jumlah data yang didapat. Ya, jumlah data yang didapat. Kalau ini yang horizontal. Sama aja sih sebenarnya sayang. Cuman berkreasi aja bentuknya yang berbeda gitu. Untuk caranya sama. Nah, kalau yang ke atas ini dia untuk data yang dicari. Kalau yang di bawah ini data yang didapat. Sama kan? Hampir sama. Caranya sama sayang. Oke, selesai. Ini penjelasan tentang diagram. Oke, selesai untuk materi pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kalian paham ya, dan insya Allah bermanfaat ilmunya. Amin. Nah, tugas untuk hari ini coba kalian kerjakan di halaman 90, yaitu dari nomor 1 dan 2. Oke? Tetap semangat untuk puasa pada pagi hari ini. Jangan lupa pesan Ustazah, sholat 5 waktu, mengaji umi, dan menghormati orang tua. Tetap semangat. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.